Baik teman-teman, yang pertama. Kalau teman-teman ingin proses ini dan mungkin bulan Februari ketemu saya ya. Februari atau bulan apa kemarin? Oh Maret. Maret ketemu saya. Februari atau Maret? Ayo home pimpah. Februari ya kayaknya Februari. Saya menjanjikan waktu itu rekan-rekan belajar deep learning. Joyful learning, meaningful learning, kemudian mindful learning. Bukunya sudah terbit kalau ada yang menginginkan. Dan mungkin ini yang pertama kali yang pakai buku itu. Baru besok ada di Marsudirini Jakarta, baru besoknya lagi di Bekasi, baru besoknya lagi di SKK Medan, baru di HKBP, terus kemudian baru ke Palu, terus baru ke tempat yang. Kalau mau butuh tanda tangan saya mungkin hari ini, tapi kalau nggak butuh tanda tangan nanti hubungin Miss Wona atau Pak Ferry atau yang lain. Tapi kalau butuh tanda tangan hari ini. Hari ini tanda tangan dulu nggak apa-apa, soal bayar urusan Pak Ferry dan Pak. Potong gaji. Yang penting ada tanda tangan saya. Oke. Yang kedua teman-teman, janji saya tadi pagi 15 gambar saya akan tampilkan. Supaya nggak konflik, yuk kita sepakati. Pak ini oke. Yuk sepakati ini gambar apa? Yoga ya. Nanti nggak ada yang ngomong lain, tulisan lain. Kita sepakatin yoga. Ini gambar apa? Chef. Sepakat. Ini gambar apa? Gajah. Lir sama. Ini gambar apa? Burger, pinter-pinter. Ini gambar apa? Biliar. Ini gambar apa? Oke. Ini gambar apa? Oke. Kapal apa kano? Kapal. Oke. Ini gambar apa? Pramugari. Ini gambar apa? Tenis. Oke ya, tenis ya, sepakat ya. Gambar apa? Oke, sepak bola, gampang ya. Ya bola. Ini apa? Guru. Gambar apa? Kena bermain. Gambar apa? Operasi ya, dokter operasi ya. Gambar apa? Gerabah, gampangnya gerabah. Gerabah ya. Sepakat. Ini apa? Kuda. Saya mau tanya. Ini bisa di-freeze? Ini gambar ini bisa di-freeze? Oke, tapi saya nggak bisa di-freeze. Nggak ada ya. Oke, Miss bisa tolong nih ditutupin di sana, ditutupin pakai keras. Oke. Oh bisa? Enggak, tapi saya bisa lihat gambar itu. Oke, enggak usah, enggak apa. Oke, dari situ bisa toh? Oke, tapi enggak ikut layar toh? Oke, teman-teman. Yuk, kita mulai pegang bolpen dan alat tulis. Oke. Enggak boleh turunan ya, enggak boleh contekan ya. Oke. Gambar pertama tadi apa? Yoga. Silakan tulis baju yang yoga tadi warnanya apa? Diam, tulis. Bajunya apa? Enggak ada yang ngomong, tulis. Oke. Enggak ada ngomongan, tulis saja. Begitu sulitnya kan dengan siswa-siswi di kelas. Ya seperti bapak ibu ini. Yang nomor 2 gambar apa? Chef. Pertanyaannya nggak usah ada omongan, jawab ya atau tidak. Dia pakai topi chef atau enggak? Diam. Bu pendeta ini. Nomor 3.
Gajah. Oke. Menurut Anda, jangan dijawab dulu. Menurut Anda, gajah tadi jalan atau cuman berdiri? Jangan jawab dulu. Saya mau tanya, jalan atau berdiri doang? Bedanya jalan sama berdiri apa? Ya, nah ini guru TK malah paham. Guru TK malah paham. Itu jalan. Ya kan? Pertanyaannya, ini jawab. Kaki yang mana yang diangkat? Logis. Kaki mana yang diangkat? Jawab. Oke. Keempat, apa tadi? Burger. Nah, soal makanan belakang paling hafal. Oke. Burger itu kan ada lapisannya daging kan? Lapisan daging tadi berapa lapis? Oh, ibu-ibu, cewek-cewek muda pasti hafal tuh kalau lihat makanan. Oke. Berikutnya apa? Biliar. Oke. Biliar selalu dia yang disodok kan bola putih. Dia harus menyodok bola lain kan? Bola yang disodok tadi paling depan itu ada angkanya, angka berapa? Barusan makan, fokus. Oke, berikutnya apa tadi? Sepatu warna-warni. Kan ada warna-warni kan? Jadi kalau dilihat dari bawah ke atas warna-warni kan? Yang warna hitam nomor urut berapa dari bawah? Oke. Imajinasi. Berikutnya apa tadi? Kapal dan kano ya. Biasanya orang kano itu pegang apa? Dayung. Dayung itu pasti ada dua, sisi atas, sisi bawah sebagai siripnya. Oke. Berapa sirip yang kalian lihat tadi? Kan ada sirip. Kan ini kan dayung begitu kan? Kalau Anda tahu jumlah orangnya pasti tahu. Ya. Yang namanya kano di bawah, yang di atas kapal. Yang nampak. Iya, yang nampak, yang di laut. Oke. Selanjutnya apa? Pramugari. Pertanyaannya, warna sepatunya apa? Coba. Wow, harus cermat. Yang berikutnya apa? Tenis. Kan ada logo sponsornya, tahu logonya apa tadi? Nike, ya. Berapa jumlah logo yang kelihatan? Nike, betul. Yang berikutnya apa tadi? Sepak bola. Pertanyaannya sederhana. Baju wasitnya warna apa? Baju. Wah, gampang banget. Gampang banget. Yang berikutnya apa? Guru. Nah, pasti hafal nih kalian guru kok. Tadi pakai blazer kan? Warna blazernya apa? Terus berikutnya anak bermain. Kaosnya anak yang lagi apa nih? Loncat tadi apa? Silakan. Berikutnya apa? Operasi. Berapa dokter atau berapa orang yang ada di ruang operasi? Berapa orang? Yang kelihatan, yang kelihatan. Yang kelihatan. Lanjutnya apa? Gerabak. Ini guru TK pasti, guru TK SD mesti hafal nih. Jadi dia lagi ngajarin anak toh. Nah,
tangan, ya, tangan mamanya yang di bawah tangan anaknya, tangan kanannya atau tangan kirinya. Ini lagi ngajarin. Anda bisa praktekkan. Tangan mamanya yang di bawah tangan anaknya kan lagi ngajarin. Nah, tangan mamanya yang kanan atau yang kiri kan lagi ngajarin. Tangannya yang mana? Tangan kanan atau tangan kiri mamanya? Yang di bawah tangan anaknya. Terakhir apa? Pacuan kuda, nomor kudanya berapa? Sekarang kasihkan teman kanan kirinya. Tambah pinter atau enggak? Kasihkan kanan kirinya, ayo. Nyalakan Pak, nyalakan Pak. Ayo nyalakan. Kita lihat satu persatu. Nyalakan. Ayo nyalakan. Dari atas dulu. Warnanya apa? Hitam. Baju. Baju. Pakai topi enggak? Enggak. Kaki yang mana? Wah, itu manusia. Ini kaki apa? Kanan depan. Kanan depan. Kalau kalian ngomong hanya kanan, gajah berarti sama dengan kakinya itu 4. Kanan depan. Berapa dagingnya? 2. Nomor berapa? 7. Ini depan loh. 7. Besar banget 7. Kalau yang betul itu pinter nebak. Nomor hitam nomor berapa? 4. Dari bawah ke atas Ibu. 1, 2, 3, 4. Berapa yang kelihatan? Yang putih-putih tadi berapa yang kelihatan? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu loh. Yang paling depan kelihatan dua-duanya. 5. Warnanya apa? Merah. Naiknya ada berapa? 2. Bajunya warna apa? Kuning. Apa warna blazernya? Pink. Warnanya apa? Ya udah, pink sama merah boleh lah kali ini. Berapa orang? Yang operasi ada nggak? Kan badannya kelihatan.
6. Yang operasi kan ketahuan. Itu berarti kan badannya itu. Yang operasi. Lah dia ngapain di ruang operasi kalau nggak ngoperasi? Tangan mana? Kiri. Terakhir 14. Nah sekarang dikembalikan, yang benar berapa? Yang benar berapa? Hah? Tangan kiri 14, kiri. Oke. Tambah pinter atau enggak? Kalau guru ngajar kan enggak mungkin soalnya sama. Selalu meningkat toh. Ini kan soalnya meningkat. Kalau tadi cuma nebak gambar, sekarang nebak yang lain. Remedi semua. Ini ada proses pembelajarannya. Salah satu contoh. Siapa yang ngomong baju wasitnya hitam? Itulah nggak mudah melakukan sebuah perubahan. Karena sudah ingatnya selalu baju wasit itu hitam. Sehingga nggak mikir lagi tulis hitam. Siapa tadi yang ngomong gajah jalan yang diangkat kaki kanan? Ya karena menganggap gajah itu seperti manusia. Kakinya cuma 2. Nggak pernah mikir lagi bahwa gajah itu kakinya 4. Udah nggak mau mikir. Padahal barusan makan. Harusnya makan itu untuk mikir, bukan makan untuk tidur. Ya. Nih, siapa yang pakai topi chefnya tadi? Ya kan? Kira kalau chef pasti pakai topi. Itu yang seringkali ada dalam pikiran kita. Kalau ini tuh pasti begini. Kalau ini pasti begini. Rekan-rekan kalau sempat beli buku namanya judulnya Black Swan. Black Swan itu mengatakan, orang selalu mengatakan swan itu semuanya putih. Tetapi di daerah tertentu swan itu hitam semua. Jadi kebenaran yang ada pada diri kita belum tentu kebenaran secara mutlak. Karena di tempat lain juga ada kebenaran yang harus kita akui. Itu teman-teman ya. Udah bahagia? Oke, sekarang materi. Yuk kita lanjutkan kerja mikir. Terakhir tadi teman-teman sudah ada sampai mana? Konsep. Ya, konsep. Ada konsep. Sekarang setelah ada konsep, tolong tuliskan ini yang terakhir, sebetulnya masih panjang. Teman-teman yang pernah baca buku saya Think Without the Box di perpustakaan ada, nanti di situ saya pandu sampai selesai. Ini hanya saya menolong prosesnya. Khususnya kepala sekolah, tolong ini nanti dilanjutkan di sekolah. Bisa baca buku, pinjem di perpustakaan Think Without the Box. Prosesnya gimana? Ya, itu harus ada. Ketika itu terjadi, nanti Bapak Ibu Guru akan menemukan ide-ide kreatif yang bisa diimplementasikan dan idenya berbeda dengan sekolah lain. Sekarang dari konsep yang sudah ada, ide yang konkret untuk menyelesaikan PPS tadi apa? Silahkan tulis. Perlu kalau butuh kertas, kita akan kasihkan kertas lagi. Miss, ada kertas? Silahkan untuk
melantai. Ayo kita pikir. Jangan sampai makanan yang kita makan untuk tidur, tapi untuk mikir. Ini alternatif ide yang terakhir saja. Perhatikan sebentar teman-teman, perhatikan sebentar. Perhatikan. Ketika rekan-rekan menulis alternatif ideas, ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, apa ide itu menjawab PPS? Sebagian sepertinya sudah menjawab, saya keliling. Yang kedua, pertanyaannya, apa hal ini baru? Kalau itu nggak baru, itu bukan ide kreatif Anda. Itu hanya nyontek. Harus sesuatu yang baru. Yang ketiga, kalau itu tidak baru, modifikasinya apa dengan yang lama? Di mana letak modifikasinya? Tapi kalau kegiatan itu nggak ada yang baru, berarti Anda nggak mikir. Anda sudah mindahkan, ingat remembering, ingat yang lalu, ingat di sekolah lain ada, ingat pernah dilakukan, Anda tempelkan aja. Jadi syaratnya jawab PPS, yang kedua hal yang baru, yang ketiga kalau tidak baru, di mana letak modifikasi Anda? Modifikasinya di mana? Yang pertama, rekan-rekan menuliskan new idea sebagian besar sudah benar. Begitu new idea muncul konsep, seharusnya new idea itu ada 8. Kan variabelnya tadi ada 4, ya kan? Dari 4 kemudian dibuat 22 berarti 8. New idea-nya 8. Ketika new idea 8, salah satu new idea akan dipecah menjadi konsep. Konsepnya gimana sih? Oh ini mau dilakukan di outdoor, konsepnya gimana di outdoor? Oh ini mau diadakan ulang tahun, konsepnya ulang tahun. Oh konsepnya ulang tahunnya di kantor polisi. Oh konsepnya di LP, konsepnya apa? Minimal 2 konsep. Jadi 8, konsepnya 16. Dari 16 konsep ini, masing-masing dibuat 2 alternatif ide. Berarti berapa? 32. Udah gak kuat mikir kan? 32 ini ada persyaratannya. Harus menjawab potential purpose statement. Harus jawab, kegiatan ini bisa nyelesain ini enggak ya? Itu yang harus didiskusikan. Oh bisa. Tentang ini bisa. Yang kedua, ini hal baru enggak? Pertanyaannya kan? Oh enggak. Kalau enggak, modifikasinya yang pernah dilakukan, di mana bedanya? Misalnya, rekan-rekan mengatakan, oh ini anak-anak diajak kunjungan ke panti asuhan. Biasa. Ada yang baru enggak ketika rekan-rekan kunjungan ke sana? Misalnya. Oh biasanya ke sana bawa makanan, biasanya membawa pakaian bekas. Oh kali ini kita tidak akan membawa pakaian bekas, tapi pakaian baru. Pernah nggak Anda berpikir? Kita sering kali berpikir mereka kita kasih pakaian bekas layak pakai. Tapi pernah nggak kita berpikir mereka sekali-sekali kita cari belikan pakaian baru? Berbeda. Berarti ada modifikasi. Itu modifikasi. Tapi kalau hal yang baru, ngapain di panti asuhan kira-kira baru? Oh, yang baru adalah kita ngajak anak-anak di panti asuhan, nginep di panti asuhan. Biar merasakan anak panti asuhan itu seperti apa. Oh, kita di sana kerja bakti, beresin. Anak-anak diajak beresin rumahnya, diajak ngecat rumahnya, diajak apa? Kan baru. Clear? Paham ya?
Mantuk-mantuk aja sudah susah karena sudah berat. Mikir sudah susah, sudah. Ini ya teman-teman, sudah bisa bayangkan bahwa mikir itu butuh energi besar. Jadi ya paham ya, ini yang kita tidak dilatih untuk mikir. Kementerian kita tidak melatih untuk mikir, sehingga yang diterbitkan kementerian isinya template semua. Template dikirim ke sekolah, template tinggal di copy paste kemudian diisi. Karena pendidikan kita tidak pernah ngajak berpikir. Sehingga ketika kita diajak berpikir lelah. Ini baru latihan. Dilanjutkan atau tidak terserah Pak Dirpel melalui kepala sekolahnya. Harusnya ada alternatif ide berapa Pak? Oke, 4 jadi 8, konsepnya 16, alternatifnya minimal 32. Itu harus baru atau modifikasi. Memang nggak cukup hanya 2 jam. Untuk mendapatkan alternatif ide itu, hari ini diskusi sejam, dapat apa catat? Oh sudah cukup. Baca lagi buku, searching lagi, berikutnya kumpul lagi, apalagi. Jadi bisa berbulan-bulan. Tidak harus sekali jadi. Tapi paling enggak Bapak Ibu sudah tahu konsepnya. Terbiasa setiap hari 2 hari sekali mikir untuk menentukan alternatif ide satu saja. Apa sih? Bicara. Oh ini yang memang belum pernah ada di sekolah lain. Ini belum pernah kita lakukan. Ini benar itu. Oh tulis 1. Udah selesai. Udah kita kerja. Besok kumpul lagi sejam. Bicara lagi. Itu bisa bicara soal seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi kalau rekan-rekan sekarang nggak sampai 32, saya maklumi, nggak bisa dipaksa otak kita. Nggak bisa dipaksa. Kan pasti udah buntu Pak, nggak bisa mikir. Ini mikir apa lagi, nggak bisa kan itu kan? Rasain kan? Itu. Pertama, nggak terbiasa. Yang kedua, ya kita tidak memberdayakan semaksimal. Maka harus dibiasakan. Clear ya teman-teman? Jadi terserah Pak Dirpel, Pak Ketua mau dilanjutkan di sekolah atau enggak, minimal 32 alternatif ide yang baru. Syukur-syukur baru, kalau terpaksa enggak baru, modifikasi. Kalau sudah dapat 32, sebetulnya masih terus. 32 konsepnya apa? 32 tambah konsep berarti jumlahnya berapa? 64 alternatif ide berapa? Kelas saya karena 1 semester, kelas saya menghasilkan 1080 alternatif ide. Salah satunya saya kasih tahu teman-teman. Siapa yang mau menurunkan berat badan? 1 doang, 2, 3, 4 itu banyak. Ini salah satu kelompok, idenya adalah menurunkan berat badan. Prihatin, kok lihat teman-temannya berat badannya enggak sesuai. Prihatin. Ya bikin. Seminggu ini mikir ide, besok minggu depan ketemu olahraga, mikir konsepnya, minggu depan lagi mikir alternatif idenya. Teman-teman, sampai dari 64 anggap aja 64 tadi diperes akhirnya jadi satu ide yang tidak pernah ada untuk bisa menurunkan berat badan, yaitu anak itu akan melukis seseorang yang berat badannya tidak ideal. Misalnya, ada orang yang terlalu kurus. Ditanya, kamu kalau kepengen ideal berat badanmu berapa? Oh segini. Kalau segini kira-kira wajahmu seperti apa? Oh gini. Dia melukis wajah yang ideal buat orang itu. Ya ketemu orang yang terlalu gemuk, ditanya, kamu pengen berat badan berapa? Oh 70 kilo.
Karena tinggi saya 180. Oke, kalau 70 kilo, kira-kira badan yang ideal, wajah yang ideal apa? Itu dipasang. Itu dibikinin, dilukis. Setelah dilukis, hasil lukisan itu dipasang di kamarnya. Jadi setiap hari secara psikologis dia lihat gambar. Ini aku yang sesungguhnya, yang ini bukan. Itu ide cemerlang. Belum pernah ada. Itu anak dari Bali yang menemukan. Kan baru. Clear yuk teman-teman. Mau saya tanya lagi. Ini banyak banget proses ini dipakai di seluruh dunia. Baru tahu kan? Hotel ini liftnya ada berapa? Satu tok toh? Ini kasus yang sesungguhnya hotel dengan 24 lantai, liftnya ada 2. Orang memberikan feedback sejumlah 45% mengatakan nggak akan kembali ke hotel ini dikarenakan naik turun lift antrinya panjang. 45%. Pertanyaan saya buat kalian. Supaya orang ini kembali lagi, 45% ini kembali lagi. Apa yang Anda lakukan? Tambah lift, biayanya mahal. Anda harus ngeluarin uang. Eskalator, mahal. Belum tentu ada tempatnya. Tangga darurat 24 kamu mau? Tangga darurat pasti ada. Semua hotel pasti ada. Kenapa? Diganti? Duitnya siapa? Diskon, gimana kamu bisa operasional? Bangkrut. Ini percakapan yang seperti ini. Harus ditemukan ide yang baru, biaya lebih murah, dan bisa menolong orang mau kembali lagi. Sederhana jawabannya. Melalui proses percakapan seperti teman-teman tadi, di setiap lantai, di dekat lift, diberikan kaca atau cermin yang besar. Ketika ibu mau menunggu lift, ada cermin, apa yang kalian lakukan? Jadi ketika kalian sedang bercermin, nggak sadar bahwa Anda sedang menunggu lift. Sehingga secara psikologis, Anda nggak merasa lama. Itu bisa menurunkan dari 45% menjadi 7%. Ide itu yang perlu Anda lakukan di sekolah. Banyak ide, tapi harus diukur. Clear? Anggap aja 32 ya. Pak Ferry nanti 32 per kelompok harus mendapatkan alternatif ide. Terus harus gimana Pak Pram? 32 itu dipertanyakan. Jadi ini ada alternatif ide 1, 2 sampai 32. Dipertanyakan dengan 10 pertanyaan. Misalnya pertanyaan tadi, yang pertama, apakah kebutuhan dapat terpenuhi dengan merupakan prioritas? Kalau Anda melakukan itu, apakah itu prioritas? Oh, prioritas banget ini. Kalau ini prioritas, beri angka 10. Yang kedua, pertanyaannya, benefit, siapa yang paling diuntungkan dan apa saja keuntungan? Oh, yang diuntungkan adalah siswa, karena Bapak Ibu bicara soal siswa. Keuntungannya apa? Oh, siswa dapat begini, belajarnya begini, dan seterusnya. Bagus banget, kasih nilai 10. Tapi kalau benefitnya tidak ada pada siswa, ya Anda kasih nilai 2. Terus dipertanyakan dengan 10 pertanyaan. Sehingga ada nilainya. Di dalam proses mempertanyakan dengan ukuran ini, nggak boleh cap-cip-cup. Udahlah 9 aja deh, 9 enggak, 10 aja deh, nggak bisa. Teman-teman harus mencari data.
maka tidak bisa selesai 1 hari 2 hari. Kenapa ini dianggap penting? Iya, dari 32 ini sangat penting dibanding yang lain. Kenapa kamu mengatakan penting? Ini loh datanya. Kalau siswa ini dibiarkan begini-begini, dibiarkan dia dibully temannya, nanti lain kali dia akan membuli orang lain, membuli orang. Kalau ini sampai diceritakan di luar, orang tidak mau sekolah di tempat. Ini penting banget. Clear teman-teman? Setelah Anda ukur, kemudian di jumlah total nilai, macam-macam. Ambil 3 terbesar. Berarti 3 terbesar itu adalah prioritas 1, 2, 3. Untuk tahun ini prioritasnya ada 3 yang harus dilakukan. Clear? Setelah dapat 3, teman-teman dipertanyakan lagi 3 itu. Dengan 4 pertanyaan yang sebetulnya mengulang. Kenapa mengulang pertanyaannya? Supaya kalau tadi cara berpikir kita kelewat, sekarang lebih dalam lagi. Pertanyaan yang pertama biaya. Oke, saya mau melakukan ini. Oh, saya mau ganti lift jadi eskalator. Duitmu ada berapa? Oh, saya mau ganti lift jadi besar. Investasimu berapa? Kuat nggak kamu investasi ini? Maka ditanya, biayanya berapa? Maka kalau biayanya tinggi, nilainya rendah. Oh, biayanya tinggi, nilainya 1 atau 2. Tapi kalau tadi kaca, biayanya kan rendah banget. Dikasih nilai yang besar, 9. Yang kedua ditanyakan lagi waktu. Ini pengerjaannya butuh waktu lama atau enggak? Kalau ini pengerjaannya butuh waktu lama, berarti angkanya rendah. Tapi kalau butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikan persoalan ini, berarti angkanya kalau cepat tinggi. Yang ketiga, cakupannya. Kalau ini dilakukan, apakah ini hanya menolong kelas 1B saja atau akan menolong kelas 1 sampai kelas 6? Kalau ini bisa dipakai kelas 1 sampai kelas 6, berarti nilainya tinggi. Kalau ini hanya dipakai 1 kelas saja, nilainya rendah. Misalnya begitu. Dan yang terakhir adalah kualitas. Kegiatan ini kualitasnya seberapa besar? Seberapa besar dampaknya? Kalau dampaknya besar, oh ini dilakukan, dampaknya PPDB kita naik, beri nilai besar. Tapi kalau nggak dampak apa-apa, hanya sekedar membantu 1 orang, nggak punya dampak, ya nilainya kecil. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi logikanya begitu, prosesnya. Teman-teman sebagian besar logikanya sudah jalan. Cuman memang membutuhkan waktu khusus untuk diskusi dan butuh membaca referensi, diskusi, membaca referensi, nggak bisa sehari selesai. Jadi kalau teman-teman mau ke product development yang perusahaan-perusahaan besar, sekolah-sekolah yang besar, pasti menggunakan ini. Banyak ide yang keluar dan banyak ide yang baru yang berdampak pada sekolah. Jadi kemampuan kita berpikir. Oke? Ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjutkan? Jadi ya, materi ini sudah diberikan atau belum? Belum. Oke. Jadi harus ada tindak lanjutnya. Yang terakhir, sesi terakhir kita adalah inspiring impacting. Jadi setelah terpilih 3, ini terpilih 3 ini yang mau kita eksekusi tahun ini, 3, maka kita pertanyakan alternatif ide ini kan dipilih 3, udah kan? Kita proposisi nilai. 3 ini yang memiliki proposisi nilai yang terbesar itu yang mana? Pakai ukuran pertanyaan 4 tadi kan? Ditemukan nomor 1, 2, 3. Maka Anda akan mengeksekusi yang nomor 1 dulu. Oh, semester ini nomor 1. Pertengahan semester 2. Nanti semester 2, 3 Anda bisa ukur. Yang ketiga, bisnis model. Tadi di sana katakan, oke, kita akan membuat makanan yang kemudian bisa dijual,
yang kemudian bisa membiayai anak sekolah. Bisnis modelnya seperti apa? Ada 9 langkah bisnis model yang harus dilakukan. Di sini enggak nanti rekan-rekan bisa baca di buku Without the Box. Bisnis model itu 9 langkah yang harus kalian lakukan. Misalnya kelompok tadi mau jualan, untuk nolong jualan. Langkah pertama, target pasarnya siapa? Yang kedua, kita memiliki channel untuk sampai pada pembeli, channelnya apa? Yang ketiga, misalnya, gimana relationship kita kepada mereka? Relationship pangsa pasarnya orang tua siswa. Supaya makanan itu sampai kepada orang tua siswa, Anda channelnya melalui siapa? Melalui wali kelas. Yang ketiga, relationship-nya seperti apa? Anda menjalin relation dengan orang tua. Saya akan mengatakan, hei orang tua, ada peserta didik yang butuh bantuan, ada begini-begini. Sehingga Anda menjalin relasi setiap ada pertemuan mingguan kepada mereka. Dan seterusnya, ada 9 langkah. Uangnya berapa? Benefitnya apa saja? Anda akan bisa menghitung. Itu bisnis model. Bisnis model. Kalau itu sudah dilakukan, sama dengan sekolah ini ketika mau marketing, mau melakukan penjualan PPDB, harus punya bisnis model. Sepanjang nggak punya bisnis model, ya teman-teman hanya menunggu. Bisnis modelnya, pangsa pasar SKK Medan itu siapa? Pertanyaan saya. Pangsa pasarnya siapa? Apa? Pangsa pasarnya siapa? Kenapa? Masyarakat yang mana? Kenapa? Apa? Menengah ke atas. Jadi yang Anda tuju adalah masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Betul kan? Pertanyaannya, sudah benar nggak murid Anda menengah ke atas? Enggak kan? Ada yang telat bayar tadi kan? Berarti target pasar Anda sudah benar belum? Belum. Terus kalau belum, apa yang Anda mau lakukan untuk mengejar sampai 14 Juli? Kan belum terpenuhi kan? Apa yang Anda mau lakukan? Apa, Miss? Jual online. Menurut saya, ketika Anda jual online, berapa persen orang yang mau membeli menjadi murid kita melalui online? Gimana Anda menangkap online orang menengah ke atas? Di mana orang Medan menengah ke atas itu berada? Di mana mereka berada? Lokasinya mereka di mana? Apa? Di Setiabudi. Gimana Anda bisa menjangkau orang-orang di Setiabudi? Pertanyaan saya. Kenapa? Basar. Kira-kira melalui basar orang-orang kaya itu mau datang enggak? Enggak. Terus caranya gimana? Ke rumahnya. Caranya Anda sampai ke rumahnya harus gimana? Cari data. Di mana Anda mencari data? Kalau Anda dari murid, sedangkan murid Anda targetnya salah, Anda harus cari data di mana lagi? Dari kelurahan, kecamatan.
Bagaimana Anda dapat mencari itu? Dalam waktu beberapa hari ini. Kalau Anda sudah dapat dan sudah tahu, gimana Anda sampai pada orang kaya itu? Itu yang harus dituju dalam waktu 3 minggu. Kalau enggak, sekolah kalian enggak akan penuh. Tinggal 3 minggu. Ya toh 3 minggu toh? Tinggal 3 minggu. Kalau semua enggak bergerak, kalau kalian sudah mengatakan SKKK Medan adalah orang-orang kaya yang memiliki rumah di Setiabudi, tahu, tapi terus diam, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kalau sudah Setiabudi, terus gimana cara masuk kepada mereka? Siapa, rumah mana yang mau kita masukin? Pertanyaan saya. Rumah mana? Itu ada 1000 rumah misalnya di Setiabudi. Rumah mana yang Anda mau masuki? Rumah mana? Rumah mana yang Anda mau masuki? Hah? Rumah yang besar? No. Rumah yang mana? Yang punya anaknya. Yang punya anak. Kalau rumah besar isinya opa oma, Anda mau masukin ngapain? Gimana Anda tahu bahwa itu ada anak-anak? Gimana caranya Anda tahu dia bermain? Mengamati. Kapan Anda mau mengamati? Ini harus disiapkan kalau rekan-rekan Kalam Kudus mau kelasnya terisi penuh. Kalau tidak, ya sekedar tahu Setiabudi. Nggak tahu melakukan action apapun. Teman-teman, saya di Penabur, meskipun saya seorang pejabat di Penabur, tiap Sabtu, saya dengan kepala sekolah bergantian, kepala sekolah TK, bergantian, saya dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore, Sabtu Minggu, saya di mall. Saya kasih contoh. Hari ini mau dengan TK mana? Besok saya tengah-tengah mana? Di mall mana? Di mall mana? SD? Saya lakukan. Karena saya pengen seluruh kelas terisi. Tapi kalau itu tidak ada satu greget dari teman-teman, hanya tahu kita targetnya adalah mereka yang menengah ke atas, sudah tahu di Setiabudi, tapi tidak pernah melakukan apapun. Goodbye. 14 Juli tidak akan terpenuh. Maka di sini buat ide. Idenya apa ya? Ketemu dia. Oh, idenya aku akan nongkrong di situ. Begitu dia keluar, om, tante, aku bisa nggak ngomong sebentar? Oh, dari mana? Saya dari Kalam Kudus. Oh, nggak ada waktu. Baik, kalau nggak ada waktu, ini ada brosur. Kalau ada apa, hubungin saya, om. Ditolak itu biasa. Mau nggak meluangkan waktu dalam 3 minggu ini? Semua orang yang ada di Kalam Kudus. Tapi sekali lagi harus cari ide, alternatif ide yang mana yang kita mau lakukan bagi tugas. Ya. Setelah itu teman-teman, kita melakukan next Pak. Nggak bisa menunggu. Nggak bisa menunggu. Next. Namanya suara analisis. Rekan-rekan dulu tahu namanya tahunya apa? Ada yang tahu nggak? SWOT. Kami sudah nggak pernah gunakan SWOT. Gunakan SWOT analisis. Strength. Pertanyaan saya, kekuatan sekolah Bapak Ibu dengan sekolah lain apa? Apa? Kalau di Kalam Kudus ada bahasa Inggris, ada nggak sekolah lain berbahasa Inggris? Berarti bukan kekuatan.
Christian School dengan pendekatan global. Ada nggak sekolah lain? Ada. Itu bukan kekuatan. Kenapa? Relasi dengan orang tua. Sekolah lain punya relasi nggak dengan orang tua? Ada. Kalau Anda tidak menemukan strength-nya, Anda harus menciptakan strength. Maka kemarin Jumat Sabtu saya kasih contoh. Katanya semua orang tidak pernah ada parenting yang di Medan. Maka Anda mengadakan parenting, kemudian Anda melihat orang tua banyak masalah, Anda datangin mereka, selesaikan persoalan mereka. Ada nggak sekolah lain seperti itu? Lakukan. Tadi di sana, mana ya tadi sudah nuliskan parenting. Lakukan. Itu strength-nya. Anda hanya katakan di Medan, sekolah Katolik yang terbaik apa? Santo Thomas. Oh, itu bagus. Pertanyaan saya, yang sekolah di sana apakah semua Katolik atau adakah orang Kristen sekolah di sana? Ada nggak guru Kristen yang ngajar di sana? Kenapa mereka bisa bagus? Bisakah Anda membuat seperti Santo Thomas? Bisa nggak? Itulah ketidakyakinan Anda. Kan gitu. Malah justru ada nggak anak-anak di sini sekolah di Santo Thomas? Ada. Kenapa nggak disekolahkan di Kalam Kudus? Nggak percaya pada Kalam Kudus. Clear teman-teman? Ini yang harus ditanya-tanya sehingga Anda punya kekuatan, punya kesempatan, kemudian punya aspirasi. Sekarang SKK Kalam Kudus mau jadi seperti apa? Kalau sudah mau jadi apa, kapan? Kalau sudah kapan, ukurannya seperti apa? Nih, sepanjang ini tidak dilakukan dan tidak ditemukan ide, maka rekan-rekan akan mengalami. Yang dibutuhkan adalah trust. Orang tua trust pada Bapak Ibu sekalian, orang tua atau masyarakat trust pada sekolah Kalam Kudus. Pak Suwandi bisa setelkan film yang terakhir tentang trust. Saya kirimkan hari pertama yang kedua. Kita lihat film. Kalau Bapak Ibu memiliki trust, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan proses cara berpikir tadi, punya alternatif ide yang luar biasa, Bapak Ibu akan berbeda dengan sekolah lain. Kita akan lihat satu film penutup. Oh iya. Baik teman-teman, mau dipersiapkan dulu. Jadi mau sekali lagi, teman-teman sepanjang tidak berpikir kreatif, tidak berpikir inovatif, Anda akan ketinggalan dengan sekolah lain. Nah, ketika soal analisis sudah selesai, sementara menunggu bisa di next, Pak. Setiap yang mau Anda lakukan pasti ada risiko. Cari yang risikonya minimal. Cari risiko yang minimal. Kalau Anda bisa risiko yang minimal, harga minimal, tetapi ide itu tidak ada di sekolah lain, maka Anda nggak perlu lagi promosi. Anda cukup melakukan itu dengan konsisten. Siswa-siswi Anda akan hadir. Ada sebuah film yang menggambarkan bagaimana kita membangun sebuah trust pada orang lain. Seorang pemimpin juga harus membangun trust pada orang lain. Bapak Ibu juga harus membangun trust pada masyarakat, orang tua siswa. Dengan trust semacam ini, Bapak Ibu akan mendapatkan satu kepercayaan yang seringkali dianggap mustahil.
dianggap mustahil. Ini nggak mudah, tapi saya punya keyakinan sekolah ini bisa. Masih ada 3 minggu. Buat saya masih bisa mengejar untuk PPDB. Get some gravel, pop it in the bowl. Mix a mess of mortar, you add some empty water. See the malaroonie come out, slurp, slurp, slurp. Cement makes it putty, putty. Cement makes it putty, putty. Cement makes it putty. Who wants a bucket of cement? Koffie even meestal. Is deze schitterende wagen. Pernah enggak Anda melakukan hal itu? Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Karena tingkat trust kita rendah. Kita hanya berasumsi, berpersepsi. Kita hanya punya persepsi. Anak-anak orang kaya sekolah di tempat kita. Hanya persepsi yang kita lakukan. Tapi realitasnya enggak. Realitasnya kita tidak mencari orang-orang yang di Setiabudi. Kita hanya menunggu. Maka teman-teman, hari ini saya hanya ingin berpesan pada teman-teman, tanpa ada kerendahan hati, Anda nggak bisa kreatif. Tanpa Anda kreatif, Anda nggak bisa inovasi. Maka jalan satu-satunya adalah Anda punya kerendahan hati untuk memiliki sebuah empati kepada orang lain, dan kemudian Anda memikirkan jalan keluarnya melalui kreativitas. Kreativitas itulah yang menuntun Anda sekolah menjadi sekolah inovatif. Dan sekolah inovatif adalah sekolah yang menjadi misi gereja. Terima kasih. Saya mohon maaf jikalau dalam 2 hari bertemu dengan teman-teman ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan teman-teman. Untuk mengakhiri ini, closing statement mungkin Bu Iren bisa, sebelum kami berdua pulang ke Jakarta, Bu Iren sebagai kolega saya akan memberikan sedikit ulasan atau seperti. Monggo Bu Iren. Terima kasih Pak Pram. Atas nama Mentari Teachers Academy, saya, Iren, Pak Pram, dan seluruh teman-teman baik yang di Jakarta maupun kami berdua yang hadir di sini, terima kasih untuk antusiasme Ibu dan Bapak. Saya sendiri juga menikmati setiap sesinya. Kita belajar bersama, seperti tadi ada SWOT menggantikan SWOT. Ada bagaimana kita membangun trust pada diri kita sendiri, dan bagaimana kita mencoba bertumbuh. Saya menggarisbawahi bahwa yang bisa kita rangkum bersama, apapun yang terjadi di sekolah, ini bukanlah hanya sekedar tugas bagi seseorang atau pemangku jabatan. Ini adalah tugas dan kewajiban kita semua untuk menuntaskan setiap persoalan yang ada. Jadi ajakan Pak Pram adalah bahwa Dirpel, kepala sekolah, koordinator itu tidak melakukan tugasnya sendirian. Teman-teman akan membuat mereka semakin optimal. Selamat menikmati kebersamaan nanti malam. Mohon maaf sekali kami berdua tidak bisa bergabung. Saya mengupayakan tahun depan akan mengikuti dari awal hingga akhir. Enjoy the session, enjoy all the togetherness. Thank you so much. Have a pleasant evening. Enjoy every session. Terima kasih banyak.